Sering kita dengarkan kejayaan dan kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia ini mutlak Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam iman dan amal agama yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana manusia ini taat kepada Allah, sejauh mana manusia ini mengikuti sunnah Rasulullah, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Generasi-generasi terdahulu yang telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Generasi-generasi terdahulu, yakni generasinya para sahabat, santrinya baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan barang siapa setelahnya mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan, jadi akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam majelis ini, kita mengharap meminta kepada Allah, kita bawa sifat ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan dalam majelis ini. Yang kedua, tasdik wal yakin, membenarkan firman-firman Allah, membenarkan sabda-sabda Rasulullah. Dan yang ketiga, ta'asur fil qalbi, kita kesankan dalam hati. Dan yang keempat, riyadul amal wa tabligh. Apabila nanti ada tawaran agama, kita siapkan waktu kita, diri kita, keluarga kita sementara untuk ditinggalkan, pengorbanan harta untuk huruf fisabilillah. Jadi sekarang ini ada jamaah yang artinya jamaah tiar lagi bergerak dari masjid ke masjid untuk menyampaikan, memberitahukan bahwasanya besok malam Senin di Masjid Al-Istighosah akan ada pengajian tabligh akbar, akan ada pengajian akbar insyaallah yang akan dihadiri oleh beliau Kiai Haji Idrus Romli, kemudian Kiai Haji Kholik Mukhtar dari Munggul Sari. Sekarang ini jamaah-jamaah sebagian berada di Karangsono dan sebagian berada di sini. Kita minta kepada Allah kekuatan agar supaya diri kita ini ditolong oleh Allah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, intan surullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu akan ditolong. Jadi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti syariat Islam yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, pasti disu akan mendapatkan kejayaan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku kana ma'i fil jannah, maka kelak akan bersama baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang bertugas dipersilakan insyaallah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah
alla takhafu wa la tahzanu wa abasiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Ashabi kan nujumi bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Kama qala Rasulullah. Hadirin tuan-tuan sekalian rahimakumullah, bahwasanya setiap makhluk yang dikatakan makhluk hidup itu mempunyai dua unsur. Ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Ada jasadnya, ada ruhnya. Seperti contoh kambing, makhluk hidup. Kambing ini dikatakan hidup ya bila masih ada yang dua unsur, ada jasadnya, ada rohnya. Sapi, bahkan kita manusia ini bila dikatakan yang namanya manusia hidup ya masih ada dua unsur, ada unsur jasadnya, ada unsur rohnya. Tetapi bila tidak ada salah satunya, tidak ada rohnya, maka dikatakan kalau kambing ya bangkai, kalau manusia mayit, orang mati. Begitu juga hadirin rahimakumullah, dunia ini adalah jasad. Dunia ini adalah jasad. Ruhnya dunia ini adalah agama Islam. Ruhnya dunia adalah agama. Apabila di dunia ini masih ada agama, maka dunia ini masih hidup. Dunia tidak akan kiamat. Minimal masih ada orang yang masih berzikir Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dunia tidak akan kiamat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah wa man juhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa, setiap manusia ini pasti mati. Raja-raja mati, orang kaya mati, rakyat biasa
mati. Presiden, menteri, bupati, setiap jiwa, setiap yang bernyawa, setiap manusia ini pasti akan meninggal dunia. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya yang namanya pahala ganjaran itu nanti akan diberikan pada hari kiamat. Wa man juziya 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Dan barang siapa yang jelas sudah selamat dari azab, dari siksa api neraka, dan sudah jelas masuk surga, faqad faz, maka barulah ini dikatakan orang yang sukses. Baru dikatakan orang yang, kalau sudah betul jelas bebas dari siksa api neraka dan masuk surga, baru ini orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mataul, kehidupan yang menipu. Allah kuasa, makhluk dunia sementara, akhirat sakit. Di dunia sementara, sakit di akhirat, sengsara di dunia sementara, sengsara di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat nanti selamanya. Hadirin rahimakumullah, dunia ini adalah jasad, ruhnya adalah agama. Bila di dunia masih ada yang namanya agama, dunia ini masih dipelihara Allah, tidak akan dikiamatkan. Apa itu yang namanya agama? Agama itu adalah seluruh petunjuk yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah. Seluruh hukum-hukum Allah, seluruh aturan-aturan Allah, seluruh perintah-perintah Allah dan larang-larang Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan syariat dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu. Itulah yang namanya agama. Ulama mengatakan agama itu meliputi diantaranya adalah iman, ibadah, muamalat, muasarat, akhlak. Agama itu meliputi iman, ibadah, muamalat, muasarat, akhlak, serta seluruh aspek kehidupan manusia. 24 jam mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang mencontoh sunnah Rasulullah, itulah namanya agama. Contoh manusia, yang namanya manusia, manusiawi, tidak bisa lepas dari makan, minum, tidur, apalagi kawin. Manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin. Bila manusia ini makan, minum, tidurnya, nikahnya mencontoh sunnah Rasulullah, ini namanya agama. Dapat pahala, bahkan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dicintai Allah, diampuni dosanya. Agama itu senang, agama itu enak, agama itu menyenangkan. Agama itu bukan beban, mengatur cara hidup manusia agar manusia bahagia
hidup rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Bila berumah tangga itu mencontoh cara syariat Rasulullah, sunnah Rasul, pasti rumah tangga kehidupannya adalah mendapatkan barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin rahimakumullah. Agama tadi meliputi apa? Iman, ibadah, muamalat, muasyarat, akhlak. Dan asas daripada agama adalah iman. Asasi, pokok. Sama seperti kalau orang petani, pekebun itu ya, ahli pertanian tuh paham. Kalau yang namanya tumbuhan pohon itu pasti meliputi akar, batang, ranting, daun, buah. 5. Maka bila akarnya ini sehat, bagus, batangnya pasti sehat, bagus, rantingnya bagus, daunnya bagus, buahnya luar biasa, menghasilkan produk yang bagus. Begitu juga yang namanya agama ini ya. Agama itu meliputi iman, ibadah, muamalat, muasyarat, akhlak. Asas daripada agama adalah iman. Bila imannya baik, sama, maka ibadahnya akan menjadi baik. Sholatnya masya Allah, istiqomah, dijaga, khusyuk wal khudu. Ibadahnya, muamalatnya, muasyaratnya, akhlaknya akan menjadi baik. Dan buah daripada agama adalah akhlak. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya ini semua? Setiap perkara itu butuh yang namanya usaha. Setiap perkara butuh yang namanya usaha. Karena dunia ini tertibnya darul asbab. Dunia darul, setiap yang terjadi melalui asbab-asbab, melalui usaha-usaha, melalui proses. Ada hukum yang namanya kausalisasi. Hadirin rahimakumullah, maka Rasulullah bersabda, jadidu imanakum, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Gila, wa kaifan jadidu imanana ya Rasulullah. Ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana cara memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Qala jawab Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Sahih. Cocok iki lek wong sing ahli toreko. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Wa qulu
qaulan sadida. Ucapkanlah ucapan yang lurus, ucapan yang benar, ucapan yang baik. Qaulan sadida tafsirnya adalah ai qaulu la ilaha illallah. Tidak ada ayat Al-Quran hadis bertentangan, tidak ada. Semuanya ada kaitan-kaitan, keterkaitan. Ai qaulu la ilaha illallah. Ada tafsir lain mengatakan tafsir daripada qaulan sadida adalah waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Tidak ada suatu ucapan lebih baik kecuali ucapan mengandung makna mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia bagian beriman dan taat kepada Allah. Artinya dakwah. Maka hadirin rahimakumullah, apabila orang-orang ini, kita semua ini memperbanyak zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah dan menunjukkan hak-haknya kalimat thayyibah la ilaha illallah dan mendakwakannya, maka dalam hal ini contoh gampang testimoni daripada orang-orang yang keluar fisabilillah, keluar 3 hari 40 hari 40. Karena di sana mempraktekkan ini. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum. Diperbaiki amal-amalnya. Ibadahnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki. Dia dulu tidak pernah sholat, biasa orang embongan. Setelah belajar zikir la ilaha illallah, setelah belajar keluar fisabilillah 3 hari di sana belajar islahun nafsi, maka yang dulu tidak pernah sholat, sholatnya ini dijaga, bahkan istiqomah sholat berjamaah di depan sendiri. Ibadahnya, muamalatnya, muasaratnya, akhlaknya pun akan diperbaiki oleh Allah. Tanda ciri imannya lebih baik diperbaiki oleh Allah, imannya meningkat adalah amalannya diperbaiki oleh Allah, sholatnya diperbaiki oleh Allah, ibadahnya, muamalatnya, muasaratnya, akhlaknya diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, faqad faza fawzan adima, inilah namanya suatu keuntungan yang sangat besar. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki bulan Asyura, bulan Al-Muharram, di mana bulan Muharram ini momen yang paling bagus untuk kembali kita fikir dan risau dan usaha memperbaiki bagaimana agama ini hidup. Agama itu hidup pada diri kita sendiri. Kita amalkan, diamalkan oleh keluarga kita, tetangga kita, umat manusia di sana. Karena pada bulan Muharram ini adalah termasuk bulan yang sejarah menceritakan catatan sejarah bahwa bulan Muharram ini awal tonggak daripada kejayaan Islam, awal tonggak kebangkitan Islam, di mana Islam itu dulu dimulai dengan seorang diri, yaitu baginda Rasulullah SAW.
yang mana ketika di Mekah ini selama 13 tahun menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat dari keluarganya sendiri, dari kaumnya sendiri, kampungnya sendiri. Kemudian berhijrah di Madinah selama 10 tahun, di mana pada bulan Muharram ini merupakan tonggak sejarah awal daripada kebangkitan Islam, di mana Rasulullah SAW ketika hijrah pertama kali, hijrah di Yasrib yang sekarang menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Tetapi Rasulullah SAW itu sebelum hijrah ke Yasrib Madinah, dapat Madinah, juga banyak berhijrah-hijrah. Ada ketika Rasulullah hijrah ke yang namanya An-Najat, hijrah ke Habasa, di sana diterima Rasulullah, tetapi dakwah Islamnya belum diterima. Hidayah ditangguhkan. Kemudian hijrah ke mana? Taif, di mana Taif ini adalah masih keluarga Rasulullah. Harapan Rasulullah bagaimana Rasul diterima di sana dan dakwanya diterima, Islam diterima. Ternyata di yang namanya di Taif ini Rasul justru dipermalukan, dilempari batu, dihina-hina, dicaci maki, ditolak Rasul. Kemudian Rasulullah hijrah bersama para sahabat di yang namanya Yasrib. Yasrib pada waktu itu adalah suatu kampung yang tidak terkenal, kampung yang tertinggal. Orang-orang Romawi, orang-orang Persia tidak mau menjajah yang namanya Yasrib, tidak menguntungkan, tidak menguntungkan. Di mana Rasulullah hijrah ke Yasrib ini yang sekarang menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Ketika Rasulullah hijrah ke Yasrib, sebelum Rasulullah membangun rumah tempat tinggal Rasulullah sebagai persinggahan, tempat istirahat, Rasulullah membangun yang namanya masjid. Untuk apa masjid dibangun? Sebagai markas, pusat, tempat berkumpulnya kaum muslimin. Untuk apa? Yaitu menghidupkan usaha Rasulullah, menghidupkan amalan masjid. Apa itu amal masjid? Amal masjid adalah usaha Rasulullah. Apa itu usaha Rasulullah? Usaha Rasulullah adalah kumpulan daripada beberapa amalan yang meliputi diantaranya adalah usaha dakwah, mengajak manusia bersama-sama untuk beriman taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usaha taklim wa ta'alum, tafaqquh fiddin, mempelajari, memahami ilmu agama, pengetahuan agama. Yang ketiga ada usaha zikir wal ibadah, zikir wal ibadah serta menambah kekuatan dalam doa. Dan yang keempat adalah usaha atas khidmat. Usaha atas khidmat. Apa itu khidmat? Khidmat itu pelayanan sosial, saling membantu, saling menolong, saling menghormati, saling memuliakan, ikramul muslimin dengan cara akhlak yang mulia, yaitu akhlak baginda Rasulullah SAW. Maka hadirin dengan ini usaha Rasulullah, Yasrib yang daerah tertinggal sekarang pada zaman Rasulullah itu menjadi Al-Madinatul Munawwarah yang memancarkan nur hidayah pada umat manusia di seluruh alam. Manusia-manusia berbondong-bondong dari seluruh dunia berbondong-bondong masuk Islam.
membantu Islam, memperjuangkan Islam dari seluruh penjuru dunia. Bahkan puncak kejayaan Islam 2/3 dunia dibuat oleh Islam. 2/3 dunia di bawah Islam. Hari ini penduduk dunia itu 6 miliar, Islam 1,5 miliar, jauh merosot bila dibandingkan dengan zaman suksesnya awal Islam di zaman para sahabat Rasulullah SAW. 2/3 dunia dibantu Islam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka apabila kita hidupkan ini amalan masjid usaha Rasulullah SAW, maka masjid kita pun akan menjadi, yaitu sebagian Yasrib menjadi Al-Madinatul Munawwarah, yang memancarkan nur hidayah ke seluruh alam dan menjadi sebab, yaitu asbab hidayah kepada umat manusia di seluruh alam. Akan dijaga kampung kita oleh Allah. Sebenarnya Allah menjaga Ka'bah Baitullah, dan Allah akan menjaga anak keturunan kita sebagaimana Allah menjaga anak keturunan Nabi Ibrahim sampai 14 keturunan menjadi anak yang soleh-soleha, dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan cucu yang baik-baik, yang soleh-soleha, bahkan alim-alimah, hafid-hafidah, pejuang-pejuang agama. Maka hadirin rahimakumullah, ini pentingnya kita. Untuk ini kita perlu yang namanya belajar. Insyaallah sama-sama. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjuang fi sabilillah. Belajar berjuang fisabilillah. Jangan kita menganggap berjuang, belajar berjuang fisabilillah. Waladina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang mau kerjasama dengan baik, yaitu awaw wa nasaru, memberikan tempat tinggal dan memberikan pertolongan, kerjasama, yaitu nusroh yang baik. Kalau kita tidak hijrah fisabilillah, kita nusroh yang baik. Maka bila ini ada kerjasama yang baik antara muhajirin dan ansor, maka akan menjadi Yasrib seperti sekarang Madinah Al-Munawwarah. Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mereka, itulah orang-orang yang dikatakan imannya sejati, iman yang sejati. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, baginya adalah ampunan dari Allah dan yaitu rizki yang mulia. Akan mendapatkan radhiyal anhum wa rudu'an, yaitu orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Insyaallah sama insyaallah. Yang 4 bulan, monggo.